Saya tadi mendapatkan kiriman link dari seorang teman dan setelah saya buka, rupanya itu adalah sebuah video dan videonya ya kira-kira judulnya bahwa argumentasi pendeta Esra Soro itu babak belur di hadapan argumentasinya Ustadz Adi Hidayat. Nah, sebenarnya saya sendiri tidak pernah debat dengan yang namanya Ustadz Adi Hidayat itu, tapi kelihatannya itu hanya penggalan dari video saya, lalu diambil lagi penggalan dari video Adi Hidayat, lalu disatukan seolah-olah ada perdebatan dan argumentasi saya dihancurkan atau babak belur di hadapan argumentasi Adi Hidayat itu. Padahal sebenarnya tidak pernah ada perdebatan. Tapi lebih jelasnya mari kita lihat videonya. Saya ditanya oleh seorang Islam, mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan pun tidak bisa menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia, apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apa yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu baik-baik, abang. Oke? Jelas. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapak. Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapak, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa Bapak dan Ibu. Ya, argumentasi semacam itu sebenarnya sudah lama. Ya, sudah lama. Mungkin pada zaman Ahmad Dedet kalau saya tidak salah ya, dalam salah satu debatnya Dedet dengan seseorang, dia menggunakan argumentasi semacam itu lalu diikuti oleh para polemikus Islam lainnya dan itu dianggap seolah-olah argumentasi yang begitu hebat yang tidak bisa dibantah oleh orang Kristen. Karena dalam kenyataannya memang lawan debatnya Ahmad Dedet itu digambarkan seolah-olah dia menjadi kebingungan dan tidak bisa menjawab. Pertama-tama kita melihat dulu asumsi ya dari omongan-omongan dari Adi Hidayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus tidak henti-hentinya membuat konten-konten yang jelas-jelas isinya omong kosong belaka. Isinya hanya isapan jempol belaka. Sembarangan bacot, sembarangan ngomong, dan asal klaim. Nah, itulah gambaran yang dilakukan oleh para Polikardus. Dan salah satunya adalah Pendeta Esra Alfred Soru, yang memang sekarang lagi besar kepala, yang sekarang merasa sedang di atas angin, lantaran sedang dipuja-puji oleh Laskar Polikardus. Kita ketahui bersama, bulan lalu ya, Pendeta Esra Soru berdebat dengan Ustadz Kainama. Dan banyak sekali Polikardus yang memuji, karena Ustadz Kainama, mereka bilang, mereka anggap itu kalah dari Pendeta Esra Soru. Pendeta Esra Soru diangkat setinggi-tingginya, teman-teman. Diangkat sebagai jagoan utama Polikardus. Jagoan utama mereka dalam diskusi secara offline. Karena memang nggak banyak pendeta yang berani untuk berdiskusi secara offline. Jadi mereka sedang memuji Pendeta Esra Soru ini ya. Dan Pendeta Esra Soru seakan lupa daratan, teman-teman. Seakan sedang lupa daratan, sehingga ini mulai nih, membuat bacotan yang ngawur. Di sini dia bilang apa? Kesesatan berpikir Ustadz Adi Hidayat. Yang begini, yang mau menghancur leburkan argumentasi saya. Tanda tanya. Ya, jadi dia mengatakan bahwa cara berpikir dari Ustadz Adi Hidayat ini sesat. Ya, sesat. Artinya ngawur, nggak benar. Dan dia bilang nggak bisa. Nggak ada kemampuan Ustadz Adi Hidayat untuk menghancurkan argumen ngawur dari Pendeta Esra Soru. Walaupun argumennya ngawur, menurut Esra Soru nggak bisa
nggak gampang untuk dihancurkan argumen ngawur tersebut. Dan bagaimana? Ya, bagaimana ngawurnya nanti kita akan dengar. Tetapi di sini saya mau kasih tahu ya teman-teman ya. Mau beritahukan bagaimana para Polycarpus ini ya, begitu tidak tahu dirinya. Padahal Ustadz Adi Hidayat nggak pernah menyinggung pendeta Esrasoru. Dan nggak peduli juga. Nggak peduli juga dengan Esrasoru. Bahkan kenal pun. Ya, kenal pun tidak. Karena Ustadz Adi Hidayat, dia fokus dengan pekerjaan dia. Ya, dia fokus berdakwah. Ngurusin jemaatnya. Beda dengan pendeta-pendeta yang memang itu banyak lagi, apa ya, nggak ada kerjaan kalau saya bilang. Coba kita bandingkan dengan pendeta-pendeta yang besar. Pendeta-pendeta yang sibuk. Contoh, Ko Philip, Andi Simon, pendeta Niko. Mana mau dia ngurusin agama lain? Mana mau dia bahas agama lain, teman-teman? Coba kalian lihat, pendeta-pendeta yang top di Indonesia, ada mau nggak bahas agama lain? Enggak. Begitu juga dengan romo-romo dan pastor. Nggak ada waktu mereka untuk bahas agama lain. Nggak ada waktu, teman-teman. Loh, tapi Romo Patris bahas Protestan. Yaitu untuk melawan dan meluruskan fitnah-fitnah yang dibuat oleh para Polycarpus dari Protestan ini. Yang sembarangan ngomong, yang nggak tahu sejarah, asal bacot, dan memelintir sejarah. Jadi sebenarnya mereka juga malas. Dan kita bisa lihat, kalau orang yang memang ya, pelayanannya, jemaatnya banyak, dia nggak akan sempat ngurusin yang ginian. Hanya pendeta, hanya pemuka agama, yang mohon maaf, yang memang nggak ada jemaatnya, yang ngurusin seperti ini. Apalagi setiap hari, teman-teman. Kita lihat Esrasoru ya, setiap hari membuat konten-konten, menjelek-jelekan, memframing para apologet Islam. Donditan, Ustadz Kainama, wah itu langganan, paling sering dia sebut. Apalagi Kodondi ya, itu langganan. Ini kenapa? Ya karena Esrasoru ini lagi jatuh menurut saya. Dulu mungkin oke lah, pelayanan dia lumayan. Gereja dia lumayan, jemaat dia lumayan. Tapi lantaran persaingan yang makin ketat. Apalagi kita tahu, pendeta Esrasoru ini di Kupang. Tahun lalu, pendeta Esrasoru kan ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk dengan siapa? Dengan Ko Philip. Dengan GMS. Betul nggak? Dia ngamuk, karena apa? Karena Ko Philip buka gereja Mawar Saron di kota Kupang, dan dianggap mencuri. Mencuri banyak jemaatnya. Betul tidak? Jadi banyak sekali pendeta-pendeta di Kupang itu kena imbas. Lantaran jemaat mereka diambil, pindah. Ya, pindah ke gereja Mawar Sharon. Dan termasuk Esrasoru. Ya teman-teman, kalau nggak percaya, kalian cek aja. Ya ini, dia marah-marah dengan Philip Mantova. Ya, dia marah-marah dengan gereja Mawar Sharon. Tahun lalu, teman-teman. Ya, tahun lalu ngamuk. Karena banyak sekali jemaat mereka yang pindah. Ya, oke. Terus, kita bisa lihat juga bagaimana Esrasoru ini mencoba menaikkan namanya. Mencoba mencari domba-domba baru. Dengan cara apa? Dengan cara mulai nih. Sikut kiri, sikut kanan. Sikut gereja karismatik. Sesat-sesatin gereja karismatik. Bidat-bidatin orang lain. Dan juga apa? Menyerang agama Islam. Mulai nih, nyerang agama Islam supaya menaikkan namanya. Supaya banyak domba-domba yang mau pindah menjadi domba dia. Pindah kandang, masuk kandang dia. Nah, ini yang dilakukan oleh Esrasoru ya. Jadi kita maklumi aja, karena memang lagi kekurangan domba, jadinya mereka seperti ini. Nah, ini efek kekurangan domba, teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu bacotan dari pendeta Esrasoru ini ya. Nah, saudara, setelah saya lihat video ini, saya mencoba mencari, mungkin ada video atau omongan yang lebih panjang dari Adi Hidayat ini, dan saya juga akhirnya ketemu di TikTok. Jadi coba kita lihat lengkapnya seperti apa yang dia katakan. Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa? Saya pernah ditanya, Ustaz, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda... Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapak. Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan?
Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa bapak dan ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini, kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh, penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kama tadi Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya, sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Oke, kira-kira itu argumentasinya ya. Nah, sebenarnya argumentasi semacam itu tuh tidak murni datang dari Adi Hidayat itu. Ya, argumentasi semacam itu sebenarnya sudah lama. Ya, sudah lama. Mungkin pada zaman Ahmad Deedat kalau saya tidak salah. Ya, dalam salah satu debatnya Deedat dengan seseorang, dia menggunakan argumentasi semacam itu, lalu diikuti oleh para polemikus Islam lainnya, dan itu dianggap seolah-olah argumentasi yang begitu hebat, yang tidak bisa dibantah oleh orang Kristen. Karena dalam kenyataannya memang lawan debatnya Ahmad Deedat itu digambarkan seolah-olah dia menjadi kebingungan dan tidak bisa menjawab. Pertama-tama kita melihat dulu asumsi ya. Dari omongan-omongan dari Adi Hidayat itu, asumsinya adalah bahwa Yesus di dalam Alkitab itu, atau dalam cerita Injil itu adalah sama dengan Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, terlepas dari benar tidak asumsi itu, tapi marilah kita ikuti saja asumsinya bahwa ketika membangun argumentasi semacam itu, yang diyakini oleh Adi Hidayat dan juga yang lain-lain adalah bahwa memang Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama yang dibicarakan di dalam Al-Quran maupun juga di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi bahwa itu sebenarnya argumentasi lama. Kalau yang kita lihat tadi dalam apa yang diungkapkan Adi Hidayat itu kan dia hanya ngomong dua, yaitu kalau Yesus lahir tanpa ayah, bukankah Adam itu lebih hebat karena lahir tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa Adam tidak dijadikan Tuhan? Lalu yang kedua, kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia membangkitkan orang mati, tidakkah Abraham lebih hebat lagi karena bahkan Abraham bisa membangkitkan yang mati dengan cara yang lebih spektakuler, lebih ajaib seperti burung yang dipotong-potong tadi? Ya, ada juga yang lain ya. Pertama, soal lahir tanpa ayah dan tanpa ibu itu bukan hanya dihubungkan dengan Adam, tapi juga dengan Melkisedek di Ibrani pasal 7. Karena bukankah Melkisedek itu juga lebih hebat karena Melkisedek itu dikatakan tidak berbapa dan tidak beribu. Sementara membangkitkan orang mati itu juga dihubungkan dengan Nabi Elia dan juga Elisa dan rasul-rasul seperti Petrus, Paulus yang membangkitkan orang mati. Mengapa mereka tidak dijadikan Tuhan? Lalu ada yang lain lagi, yaitu kalau dikatakan Yesus itu dianggap sebagai Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati, maka bukankah Lazarus, Eutikus, dan lain-lain juga itu dibangkitkan dari antara orang mati? Mengapa mereka tidak diangkat sebagai Tuhan? Nah, itu kira-kira argumentasinya lengkapnya begitu. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mulai menanggapi intinya, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang dibuat di dalam argumentasi itu, yang diungkapkan oleh
Adi Hidayat maupun juga yang diungkapkan oleh Dedet. Pertama, tadi ya, ingat ya bahwa kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia lahir tanpa ayah dan ibu, bukankah Adam lebih hebat karena dia dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Masalahnya, Alkitab tidak berbicara bahwa Adam itu dilahirkan. Adam tidak pernah dilahirkan. Maka perbandingannya menjadi tidak cocok. Adam itu diciptakan dan langsung menjadi seorang manusia dewasa. Kedua, tidak ada kisahnya Abraham itu bikin mujizat seperti yang diceritakan oleh Adi Hidayat itu. Kalau dia mau ambil dari Al-Quran, dia terserahlah. Tapi itu cerita tidak pernah ada di dalam literatur agama terpercaya seperti yang dimiliki oleh agama Yahudi maupun agama Kristen, yaitu kitab-kitab yang datang lebih tua daripada Al-Quran. Jadi itu tidak ada. Tahu-tahu bisa muncul di dalam Al-Quran itu cerita dari mana, ya. Jadi itu perlu diberikan catatan. Ketiga, kalau di dalam perbandingan dengan Yesus itu dia dijadikan Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati, lalu akhirnya compare dengan atau diperbandingkan dengan Lazarus dan lain-lain. Nah, ingat juga bahwa Yesus itu tidak hanya dikatakan dibangkitkan, tapi kalau kita meneliti lebih jauh, Yesus itu juga membangkitkan diri sendiri. Dalam Yohanes pasal 2 dia bilang, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan itu adalah dirinya. Dengan kata lain, bunuh aku, dalam 3 hari aku akan bangkit. Aku akan mendirikannya kembali. Aku berarti dari dirinya sendiri. Juga di dalam Injil Yohanes dibilang bahwa ya, aku berkuasa memberikan nyawaku, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu berarti bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar dibangkitkan oleh pihak Allah Bapa dan juga Roh Kudus, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, itu beberapa catatan pendahuluan. Sekarang saya akan masuk pada inti argumentasi itu. Saudara, ingat ya bahwa di dalam membangun argumentasi, terutama argumentasi-argumentasi dari Islam, saya menemukan ada begitu banyak kecacatan logika, falaci, kesesatan berpikir. Itu banyak dilakukan oleh Don Ditaan. Saya baru bikin video ya sebelumnya tentang kesesatan berpikirnya Don Ditaan. Saudara bisa lihat di YouTube saya. Tapi juga sebenarnya argumentasi yang diungkapkan oleh Adi Hidayat ini dan juga orang-orang yang menggunakan argumentasi semacam itu membuat sebuah kesesatan berpikir yang namanya kategori mistake atau kesalahan kategori. Apa itu falaci, kesesatan berpikir, kesalahan kategori? Ini adalah kesalahan ketika seseorang itu membandingkan hal-hal yang tidak berada di dalam kategori yang sama. Hal-hal yang tidak ada dalam kategori yang sama itu diperbandingkan. Nah, di dalam argumen itu yang kita sudah lihat ya, sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan dari Yesus itu tidak dibandingkan dengan satu orang, melainkan dibandingkan dengan sejumlah orang atau beberapa orang yang memiliki kelebihan berbeda. Nah, perbandingan itu seolah-olah menyarankan bahwa karena beberapa individu yang lain memiliki sebagian dari kelebihan yang sama dari Yesus, maka mereka juga harus dianggap sebagai Tuhan. Tapi tidak ada satu individu yang lain yang memiliki semua kelebihan tersebut secara menyeluruh dan unik seperti yang terdapat dalam satu pribadi itu, dan dalam hal ini adalah Yesus. Untuk membandingkan Yesus dengan benar, maka seharusnya perlu membandingkan keunikannya secara keseluruhan dengan satu orang yang lain dan tidak membaginya menjadi beberapa orang. Nah, mungkin begini, saya kasih sederhana ya. Mengapa mengambil sebagian orang, sebagian kelebihan dari sekian orang untuk dibandingkan dengan sebegitu banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh satu orang, yaitu Yesus? Atau mau sederhananya begini, kenapa tidak melakukan perbandingan 1 lawan 1? Yesus dengan siapa? Yesus dengan Abraham, Yesus dengan Adam, Yesus dengan Musa, atau Yesus dengan Elia, Yesus dengan Lazarus.
Tapi kenapa semuanya Yesus, 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 tapi dibandingkannya dengan Adam, Abraham, Melkisedek, Elia, Lazarus, dan lain-lain. Ini kan sudah perbandingan yang tak berimbang. Ya, tidak berada dalam kategori yang sama. Makanya ini disebut sebagai kategori mistik. Nah, sekarang gini. Coba sebutkan saja. Kan yang diungkapkan tadi kan ada 3 kelebihan dari Isa atau Yesus itu, yaitu lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Makanya dibilang Adam lebih hebat. Kedua itu adalah membangkitkan orang mati. Elia juga, Elisa juga, ya ngikut dia aja Abraham juga. Yang ketiga adalah dia bangkit dari antara orang mati, Lazarus juga. Sekarang coba pikirkan 3 ini, yaitu lahir tanpa ayah dan ibu, membangkitkan orang mati, dan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Coba cari satu orang yang bisa punya 3 ini saja. Jangan cari dari banyak orang. Jangan cari dari Adam lah, Elia lah, Elisa lah, Lazarus lah, Abraham lah. Itu terlalu banyak orang. Cari satu orang yang bisa sama. Karena kelebihan-kelebihan 3 ini kan diangkat dari satu orang, yaitu Yesus. Bandingkan dengan satu. Oke, mari kita anggap Adam dan Melkisedek memang punya kelebihan, yaitu tidak berbapa, tidak beribu. Itu pun catatan sekilas saja bahwa adalah salah untuk mengatakan bahwa Melkisedek itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Maksud dari ayat itu adalah tidak diketahui siapa bapak atau ibunya. Tapi dalam argumentasi ini ikut aja. Adam dan Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi pernahkah Adam atau Melkisedek membangkitkan orang mati? Dan bangkit dari antara orang mati? Kan tidak. Ngikut juga omongan dia bahwa Abraham pernah bangkitkan yang mati, burung-burung tadi, ya. Atau Elia, Elisa, rasul-rasul, nabi-nabi yang pernah bangkitkan orang mati. Oke, tapi apakah Elia, Elisa, ya, nabi-nabi itu mereka punya keistimewaan karena lahir tanpa bapak? Dan apakah mereka juga bangkit dari antara orang mati? Tidak. Lazarus memang bangkit, ya, bangkit dari antara orang mati. Nah, tapi apakah dia tanpa bapak? Lahir tanpa bapak? Dan apakah dia pernah membangkitkan orang mati? Tidak. Ya. Jadi sebetulnya di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perbandingan yang berbeda secara kategori yang tidak layak diperbandingkan. Ini namanya kesesatan berpikir kategori mistik. Nah ini mereka tidak belajar logika, makanya mereka bikin kesalahan dan kekacauan, kesesatan berpikir, tapi menganggapnya argumentasi yang begitu hebat. Nah inilah yang saya jumpai banyak di dalam polemikus-polemikus Islam itu. Nah, lalu saudara, yang kedua, masih ada lagi falatsi atau kesesatan berpikir lain yang muncul di sini. Ini adalah kesesatan berpikir yang namanya partial reasoning atau penalaran parsial. Parsial itu sebagian. Nah, maksudnya begini, bahwa kesalahan berpikir ini adalah argumentasi itu menggunakan potongan-potongan kecil dari sifat atau tindakan Yesus seperti lahir tanpa ayah, melakukan mujizat, dan bangkit dari antara orang mati, dan mencoba menyamakannya dengan tindakan serupa dari orang lain tanpa mempertimbangkan keseluruhan identitas dan peran Yesus di dalam seluruh Alkitab. Sederhananya begini, bahwa Yesus kalau dianggap Tuhan oleh orang Kristen itu, dipercaya sebagai Tuhan, itu bukan hanya sekedar 3 soal itu, yaitu bahwa lahir tanpa ayah, pernah bikin mujizat bangkitkan orang mati, atau bangkit dari antara orang mati. Ada banyak. Tapi kenapa yang diungkapkan hanya sepotong itu saja, 3, 4, 5 saja? Contoh ya, orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, karena memang ada pernyataan eksplisit di Alkitab kami bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Ya, Yesaya 9 ayat 5 yang menubuatkan kedatangan Yesus 750 tahun, itu mengatakan bahwa namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Ya, di waktu dia lahir di Lukas pasal 2 itu ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes bilang pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Belum lagi ditambah dengan
surat-surat Paulus lainnya. Thomas. Kita mulai dari bacotan tentang Yesus membangkitkan dirinya sendiri atau dibangkitkan. Nah, ini masih jadi polemik, masih jadi perdebatan sampai sekarang. Kalau kalian tanya sama orang Unitarian, mereka sepakat bahwa Yesus itu dibangkitkan. Ya, Yesus nggak punya kuasa sehingga dia dibangkitkan. Kalau kalian tanya sama saksi Yehova, kalian tanya sama Unitarian, kalian tanya pendeta Erastus Sabdono, mereka akan ngomong seperti itu. Terus kalau kalian nanya sama orang Oneness, Yesus dibangkitkan atau membangkitkan dirinya sendiri? Orang Oneness akan bilang Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Jadi kayak pakai timer, teman-teman. Ya, macam pakai timer. Begitu 3 hari, teng, bangkit. Udah setelannya seperti itu. Di setel untuk bangkit sendiri. Kalau kalian nanya sama orang Oneness, mereka akan jawab seperti itu. Terus kalau kita tanya sama orang Tritunggal akan bilang apa? Bapa membangkitkan Yesus, dan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Ada andilnya Yesus di situ. Ya, ada andilnya. Jadi kalau menurut Esra Soru, 3 yang berperan. Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Jadi ini makin membingungkan kita. Yang membangkitkan 3-3-nya. Ini gimana ceritanya gitu? Gimana ceritanya? Padahal Paulus ya dan juga kisah-kisah di Bible itu dengan jelas mengatakan apa, teman-teman? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, dikatakan bahwa mereka menjadi saksi dari kebangkitan Yesus yang dibangkitkan. Dibangkitkan ini artinya apa? Ada yang membangkitkan dan ada yang dibangkitkan. Ada yang melakukannya, ada yang menjadi subjeknya. Dalam hal ini Bapa atau Allah yang membangkitkan Yesus. Ini udah clear di sini. Tapi bagi mereka masih ribut, teman-teman. Ya, masih ribut. Itulah saya bilang tadi Unitarian, Oneness, dan Tritunggal akan punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, jadi biarkan aja lah mereka ribut dulu. Yang ini kita nggak akan ikut campur, tapi saya cuma kasih tahu. Supaya teman-teman sebelah, teman-teman yang mendengar tahu bahwa ternyata mereka masih belum sepakat untuk hal ini. Silakan dicek. Ya, Oneness jawabannya apa, Unitarian jawabannya apa, Trinitas jawabannya apa. Kalau Trinitas pun terpecah juga setahu saya. Walaupun kebanyakan Trinitas, apalagi yang sekolah teologi, yang benar-benar belajar, mereka akan bilang 3 yang membangkitkan. Nah, itu urusan mereka lah. Terus, Esra Soru mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat cacat logika. Cacat logika. Begitu juga dengan umat muslim. Yang dikatakan cacat dalam berpikir. Mereka katakan nggak fair dong. Nggak apple to apple. Kalau Yesus dibandingkan dengan beberapa orang sekaligus. Dibandingkan dengan Adam, masalah kelahirannya. Dibandingkan dengan Elia, masalah kebangkitan, naik ke surganya. Ya, dibandingkan dengan Lazarus untuk hidup. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, termasuk Paulus dalam menghidupkan orang mati. Dibilang yang mana dong? Pilih salah satu. Nggak boleh bandingkan dengan banyak orang sekaligus. Padahal, teman-teman, ya kita nggak ada niat mau membandingkan. Kita cuma bertanya, kalau kalian menyembah Yesus hanya karena mukjizat yang dia lakukan, karena apa yang terjadi dalam hidupnya, maka masih banyak orang lain yang pantas untuk disembah. Masih banyak yang lain, kan gitu. Ini intisari yang ingin disampaikan, bukan ingin membandingkan. Karena menurut saya, para nabi ini nggak bisa dibandingkan, teman-teman. Baik Musa, Abraham, ya, Daud, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, itu nggak bisa dibandingkan. Tiap nabi itu mulia. Tiap nabi itu luar biasa. Dan memang zaman itu berbeda. Sehingga setiap nabi itu diberikan mukjizat mengikuti zamannya, mengikuti orang-orang yang dia hadapi. Kan begitu. Kenapa Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat menyembuhkan orang? Karena di saat zaman itu, orang sedang tinggi-tingginya pertabitan, menyembuhkan orang. Ya, itu lagi marak. Begitu juga dengan Nabi Musa punya zaman. Kenapa tongkatnya jadi ular? Tongkatnya yang bertarung. Karena waktu itu para penyihir yang menggunakan kekuatan jin
itu melakukan hal itu. Jadi dilawan dengan seperti itu. Zaman Nabi Muhammad SAW itu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, ya, ahli-ahli kitab itu sibuk dengan syair. Zamannya itu semua orang berdebat agama dengan syair. Itulah kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu ada di Quran, selain mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat utamanya adalah Quran. Begitu juga dengan Nabi Isa. Mukjizat utamanya menghidupkan orang mati. Itu mukjizat utama. Baru ada mukjizat-mukjizat lain juga. Kan begitu. Jadi setiap nabi itu luar biasa. Nggak bisa kita bandingkan. Nggak bisa, teman-teman. Ini sama seperti kalau orang tanya, siapa lebih hebat? Muhammad Ali atau Mike Tyson? Siapa lebih hebat? Masing-masing, teman-teman, punya kelebihan. Sangat nggak fair lah kita bandingkan orang kayak gitu. Apalagi yang kita bandingkan nabi. Nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau si Esra Soru ya membanggakan, wah, harusnya Yesus dibandingkan dengan satu orang saja, jangan dibandingkan dengan beberapa. Kamu saja yang bandingkan. Kami nggak pingin bandingkan. Malah dengan kamu berkata bahwa Yesus harus dibandingkan dengan satu orang, ya, harus dibandingkan, kamu bilang. Itu kamu sendiri mengakui bahwa Tuhanmu bisa dibandingin. Tuhanmu itu bisa dipakai untuk perbandingan. Artinya apa? Ada standar Tuhanmu itu yang bisa dijengkali oleh manusia. Kalau kita membandingkan sesuatu, artinya kan kita punya standar untuk menilai. Ada bahan standar kita. Padahal Tuhan itu maha besar. Nggak sanggup kita nilai. Pakai standar apa kita menilai Tuhan? Coba saya tanya. Pakai apa kita menilai Tuhan? Seberapa kuat Tuhan? Ya. Seberapa bijaksana Tuhan? Seberapa adil Tuhan? Gimana kita ngukurnya? Dengan pendeta Esra Soru menjengkali Yesus, itu sudah pengakuan. Misalnya contoh, dibandingkan dengan Nabi Elia, misalnya ya, contoh. Artinya ada plusnya Elia, ada plusnya Yesus. Ada sisi Elia menang, ada sisi Yesus menang. Artinya Yesus ada yang kalah. Kalau sampai Tuhan ada sisi yang kalah, ini memalukan. Contohnya apa? Elia naik ke surga tanpa mengalami kematian. Itu kan bisa jadi positif. Betul tidak? Elia nggak perlu mengalami penderitaan. Langsung masuk surga. Menang dia dari Yesus. Artinya Yesus kalah. Kan nggak mungkin kita bilang seperti itu. Masa Tuhan kalah? Nah, ini kan jadi bahan lelucon. Jadi bahan lelucon, teman-teman. Jadi kalau penilaian itu sebenarnya subjektif sekali. Kalau teman-teman Kristen menjadikan Yesus perbandingan, itu akan sangat subjektif. Karena di mata orang yang suka, yang di mata orang yang memang udah ngefans berat, itu penilaiannya akan kabur. Sama misalnya contoh gini, ada orang gendut nih, kita bilang luga. Di mata orang yang nggak suka luga, akan bilang apa? Luga gendut jelek. Gara-gara gendut dia lambat, larinya pelan. Terus luga beresiko banyak penyakit, karena terlalu gendut banyak penyakit. Tapi bagi orang yang suka luga, bagi pemujanya akan bilang apa? Bagus luga gendut. Artinya dia tahan dingin. Artinya enak dipeluk. Artinya luga makmur. Ya, sukses, sehingga dia gendut. Karena kesuksesannya. Nah, ini kan tergantung sudut pandangnya. Yesus bisa dianggap lebih besar, lebih mulia dari tokoh-tokoh yang lain, kalau yang nilai adalah pengagumnya. Tetapi itu nggak fair, teman-teman, menurut saya. Apapun ceritanya, kalau kamu membandingkan Tuhan, kamu mau bandingkan dengan siapa? Kalau Yesus masih bisa dibandingkan, artinya dia bukan Tuhan. Karena kita mau bandingkan Tuhan dengan siapa, coba? Siapa lawannya Tuhan? Setan. Coba saya tanya, kalau ada yang membandingkan Tuhan dengan setan, itu ngawur. Ya. Kalau yang di sebelah, orang-orang kafir ini kan suka sekali. Tuhan lawannya setan. Gitu. Mereka selalu bikin perbandingan. Lawannya iblis adalah setan. Nanti mereka bikin gambar, Lucifer lawannya Yesus. Ini kan ngaco. Ngaco. Kalau Yesus bisa disandingkan dengan Lucifer, artinya dia setara. Yang dijadikan lawan itu kan sesuatu yang setara. Sedangkan Tuhan itu maha segalanya. Gimana kita bandingkan? Cobalah. Hanya karena Yesus lahir tanpa ayah, tanpa ibu, kan gitu. Bangkit dari orang mati, ya bisa membangkitkan orang dan sebagainya. Aduh, itu kan standar manusia deh. Standar manusia. Dan yang paling perlu diingat, teman-teman, ya, kalau masih ada sisi-sisi tertentu yang dia bisa kalah,
artinya itu bukan Tuhan. Dan memang Yesus itu adalah Lord, ya adalah Lord. Dan sebagai perbandingan ya, saya akan tampilkan statement dari Ustadz Adi Hidayat yang jelas-jelas ini menjelaskan sosok Tuhan itu harusnya seperti apa. Seharusnya Tuhan itu seperti apa. Biar sadar nih, yang namanya Esra Soru nih. Sok-sok bilang bahwa Ustadz Adi Hidayat sesat. Kamu yang sesat. Ya, kamu yang sesat. Kamu dengar nih. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapak. Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260 paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini, kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya, sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi, kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan baik-baik. Bani anak keturunan. Adam dari Adam plus istrinya. Hawa. Jadi kalau kita akan cari keturunan kita, semua akan tersambung ke Adam. Antum silahkan cari. Bapaknya, kakek buyutnya, nenek moyangnya. Antum mau cari sampai kiamat pun antum hitung. Ujung-ujungnya kembali kepada Adam. Nabi Isa kembali kepada Adam. Isa punya ibu Maryam, diproses dalam kandungan. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran satu jalur dengan Yusuf. Ya, di situ ada Nabi Zakaria. Yusuf naik lagi ke atasnya ada Yakub. Yakub kemudian anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam jami'an. Ibrahim nyambung ke Adam alaihissalam. Dari jalur Ibrahim ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Dari situ kemudian turun sampai ke kita sekarang. Jadi semua kita kalau akan dicari semua sumbernya ke Adam alaihissalam. Bedanya dengan Nabi Adam, Adam dicipta tanpa proses kandungan. Semua anak cucu Adam dicipta oleh Allah dengan proses kandungan. Nah, dengan cepat dalam kandungan inilah kemudian berproses Quran surah 7, kandungan lemah sampai dengan kelahiran. Dari situ kemudian fokus baik-baik, ada proses dalam kandungan, Quran surah 22 ayat 5, Quran surah 23 ayat 12 sampai dengan 16. Jadi jelas ya, Ustadz Adi Hidayat tuh luar biasa teman-teman. Ini salah satu Ustadz cerdas yang kita miliki. Sangat cerdas malah. Salah satu Ustadz yang luar biasa. Membuat satu standar baru. Bahkan
Ustadz Felix Xiao ya, bilang, wah luar biasa Ustadz Adi Hidayat. Gara-gara Ustadz Adi Hidayat, sekarang kita mau nggak mau harus naik standar gitu, nggak bisa gitu. Kalau nggak, jauh ketinggalan. Ya. Aduh, kalau Esra Sorun ini apa sih? Coba saya tanya, Esra Sorun ini apa? Bukannya merendahkan, tapi kamu itu merasa dirimu terlalu tinggi, padahal kamu bukan siapa-siapa. Dan ini sekaligus ya, saya mau sampaikan juga, ada tantangan debat. Ya, tantangan debat buat Pendeta Esra Soru dari Ustadz Wafi. Siapa itu Ustadz Wafi? Kamu silakan search di Google atau di YouTube. Ustadz Wafi adalah Ustadz yang kemarin sempat berdiskusi dengan Guru Gembul, ya, yang berdebat dengan Guru Gembul kemarin. Dan Ustadz Wafi ini memang kalau kalian search, ini lagi gampang-gampangnya, lagi naik-naiknya, ya, lagi luar biasa. Nah, jadi buat Pendeta Esra Soru, kalau mau diskusi, hubungi saya, atau suruh tim Anda menghubungi saya, biar kita atur. Ya, kita atur untuk diskusi tersebut. Biar kita buktikan, siapa yang sesat dalam berpikir. Kan begitu, siapa yang sebenarnya tersesat. Nah ini yang perlu kita bahas. Ya, siapa sebenarnya manusia-manusia yang tersesat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.